Selamat siang kepada Pak Justus. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya untuk matkul Cybersecurity. Yang saya akan jelaskan terlebih dahulu adalah bagian back-end dari aplikasi ini, kemudian akan saya jelaskan kepada front-end. Yang pertama adalah mengimport modul. Seperti Express adalah framework utama untuk membuat aplikasi web ini, Express Session untuk menyimpan data login di sesi pengguna, body parser untuk membaca data dari form atau request, dan path ini adalah untuk mengatur lokasi file secara aman. Setelah import modul dilakukan, maka untuk test case skenario, ada berbagai macam user yang memiliki atribut. Seperti username, sesuai role dari masing-masing staff ini atau manager, password, yang merupakan username dan password merupakan kredensial login, kemudian ada role, yaitu title dari berbagai macam staff ini di perusahaan itu apa, ada yang admin, ada yang staff, ada yang manager, dan ada yang direktur. Sedangkan untuk department adalah department tempat mereka kerja, admin, IT, finance, legal, dan sebagainya. Clearance adalah tingkat izin akses, dan seniority adalah tingkat senioritas. Lalu kita masuk ke bagian inisialisasi aplikasi, membuat instance dari aplikasi Express ini. Kemudian masuk ke middleware. Middleware sendiri adalah fungsi perantara untuk kontrol akses. Yang pertama adalah function is authenticated. Fungsi dari function ini adalah mengecek apakah user sudah login. Kalau belum akan diarahkan ke halaman login HTML. Lalu kemudian function authorize RBAC atau kepanjangan dari role based access control merupakan function yang memiliki fungsi dengan berikut, yaitu hanya user dengan role tertentu yang bisa akses. Misalkan admin, maka hanya admin yang bisa mengakses page itu nanti. Kemudian untuk authorize ABAC adalah kepanjangan dari attribute based access control. Dari function ini, maka akses berdasarkan atribut department. Contoh, hanya departemen HR yang bisa mengakses departemen HR tersebut. Dan untuk custom logic access ialah untuk logika akses yang kompleks, semisalkan dari jabatannya dan senioritasnya. Dan function direct if authenticated bekerja sebagai kalau user sudah login, maka akan diarahkan kembali ke dashboard, bukan ke halaman login lagi. Kemudian untuk config merupakan konfigurasi aplikasi yang menyiapkan aplikasi untuk bisa membaca data form berupa post dari front-end. Dan berikut untuk inisialisasi session, secret untuk mengenkripsi sesi, receive dan save uninitialize untuk pengaturan efisiensi penyimpanan sesi. Lalu kita masuk ke bagian routing. Bagian berikut mengecek apakah sudah diautentikasi, lalu routing untuk login yang akan mengarahkan ke login HTML. Berikut untuk login HTML-nya. Terdapat styling dan username, text, password, dan submit dengan form ini dengan metode post. Kemudian kembali ke path login. Mengecek username dan password, lalu menyimpan data user ke session jika cocok. Lalu untuk bagian dashboard, seperti biasa menampilkan dashboard HTML. Berikut dashboard HTML dengan beberapa styling juga, dan hyperlink yang akan menuju ke sesuai page yang telah ditentukan. Admin, HR Department, Finance Manager, IT Clearance, Legal Director, Ops Combine, Exec Clearance 3, Logout. Semuanya adalah sama, menggunakan is authenticated terlebih dahulu, mengecek apakah sudah diautentikasi, lalu melakukan custom access. Lalu kemudian akan mengirim send file, path join, ke views sesuai directory
role masing-masing. Kemudian untuk logout, maka akan melakukan session destroy dan meng-redirect lagi ke login page. Dan terakhir adalah untuk inisialisasi port. Seperti berikut ini, ketika node app.js, maka akan menampilkan server is running on port 3000. Maka selanjutnya saya akan melanjutkan ke bagian front-end. Setelah tadi menjelaskan bagian back-end, maka saya akan lanjut menjelaskan bagian front-end. Pertama, kita akan mencoba untuk masuk sebagai legal director dengan password pas. Oh, maaf, sebentar. Terdapat kesalahan username dengan password pas. Maka akan masuk ke bagian dashboard yang menampilkan berbagai macam tombol ke bagian page masing-masing yang terdedikasi untuk setiap role dari perusahaan ini. Maka kita akan mencoba masuk ke bagian legal director. Terdapat tulisan welcome to legal, this page is protected and accessible only to authorized users. Maksudnya adalah bahwa page ini hanya bisa diakses oleh legal director tersebut. Maka kita akan masuk ke test case kedua setelah ini, yang menunjukkan bahwa meskipun legal staff ini sama-sama dari departemen legal atau hukum, tetapi karena dia memiliki staff dan tidak bisa mengakses web page dari seniornya, maka kita akan mencoba juga dengan password pas. Maka kita akan mencoba masuk ke bagian legal director. Dan tertulis access forbidden. Untuk memastikan yang lain bekerja juga, saya akan memasuki urut sesuai secara cepat. Admin dengan password pas, maka welcome to admin, dan ketika admin ingin mengakses yang lain, juga access forbidden sesuai ketentuan soal. Kemudian kita masuk ke manager HR. Manager HR dengan password pas. HR department bisa, dan bisa di logout lagi. Kemudian setelah HR adalah kita coba untuk staff ops dengan password pas. Dan operation pun bisa. Dan ketika staff ops ini ingin mengakses misalnya IT clearance dan access forbidden lagi. Dan ketika di logout akan kembali ke login page. Sebenarnya sekian dari presentasi front end saya. Karena selebihnya fungsinya memiliki fungsi yang sama, maka presentasi front end saya sudah selesai. Sudah saya lakukan tes skenario pada saat proses coding dan semuanya berjalan dengan lancar. Setelah ini saya juga akan mempush semua code saya front end dan back end ke dalam GitHub. Terima kasih kepada Pak Yustus telah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya.